Halo guys, welcome to Geldan Channel. Excited! Hari ini gue jadi pengen telanjang kalau lu kayak gitu. Kenapa gue pengen telanjang, goblok? Urusannya apa? Yang suka-suka gitu. Fetis gue lagu Sunda-Sunda gitu. Goblok! By the way, hari ini tuh tanggal 16 November kita mau ngucapin dulu ya. Oke, kepada apa lagi? Sekarang ada jokes baru, jokes notulen. Catat hari ini 16 November. 16 November. Kita mau ngucapin Selamat Hari Memetik Rambut Sedunia. Dan orang-orang yang hari ini lagi memetik rambut, semoga memetik rambut kayak gini. Gue nggak bisa, Cok. Udah perih anjir, gue udah... Perih goblok. Jika sudah bersama dengan dua orang gitu ya, kesan kalian apalagi kalau bukan dengan dua orang dengan great joke, kesan kalian apalagi kalau bukan dengan dua orang terviral, terkocak, terpopuler, tertampar istri. Diam dulu. Catur dulu, tertampar istri. Terus apa lagi? Terus habis itu apa lagi? Tertanduk banteng. Sampai di situ dulu. Tertanduk banteng. Nah, terus lanjut lagi. Kayak males ya. Kayak males ya lanjutin. Gak apa-apa, pelan-pelan aja biar dicatat, biar besok-besok kita tidak lupa. Terlompat diusir Pak Ustadz. Terlompat sampai situ dulu. Terlompat di samping Pak Ustadz. Habis itu? Cita-cita teks drama Korea tayang 5 Desember 2024. By the way ya, kita mau nyaranin kalian buat ngecek di Tix ID, kalian buka posternya di Cinta Teks Drama Korea, di bagian pemeran kalian geser ke kanan ada yang nama yang gak ada fotonya, coba kalian tebak itu ada nama Apis dan Geraldi dan... Iya, sebagai siswa Baduy. Badung! Siswa Baduy kita nyeker dong. Coba the way film di bioskop sebenarnya masih sama aja kayak kemarin yang belum ada film baru karena belum ada film box office lagi. Tetapi hari ini kita akan mereview film Wanita Ahli Neraka. Kok nggak wanita ahli pedang? Mulan aja. Wanita ahli masak. Film ini diproduksi oleh Ridya Anur, didirektur oleh Farishat El Lajuma, ditulis oleh dari tadi kepengen banget masuk industri. Iya. Biarin dia, siapa tahu kali ini dinotis kan. Ditulis oleh penulis terbaik di multiverse dunia, seluruh dunia ini di industri perfilman sepanjang sejarah, yaitu adalah Lele Laila. Udah segitu aja. Dibintangi oleh Feby Restanti, Oka Antara, Asira Zamita, Elma Tiana, Alfi Alfandi, Dewi Pakis, Ursula, Mufasa. Ursula, Mufasa, siapa lagi? Kader Partai. Oke, Kader Partai. Pakai Q ya, pakai Q. Terus juga ada Mona Lisa. Tapi dia yang pakai H, Mona LH. Mona Lihi. Loh, oh M-nya juga ada H-nya. Mohona Lisa. Oke, ada lagi? Terus juga ada biji kembar. Biji kembar. Di gini aja, di garis dulu aja. Digambar nih, gue digambar. Lagi gue gambar malah. Film yang bercerita tentang seorang santriwati belia bernama Farah menikah untuk memenuhi ambisinya mendapatkan surga. Namun malah mendapatkan neraka di pernikahannya bersama Wahab dan menyadari kalau dia adalah bagian dari perjanjian sang suami. Kalau gitu bukan ahli iblis. dong, nggak sengaja kan dia? Jadi wanita nggak sengaja neraka. Iya, wanita ternyata... Wanita accidentally hell. Iya. The woman accidentally hell. Iya. Ya, jadi film ini sedang tayang di bioskop dan mungkin bakalan lama karena ini kan dari Visinema ya. Jika kalian ingin menonton film ini, silakan kalian keluar. Diam dulu. Nah, ditulis lagi. Terus? Telasut. Anjing, kurang kasar ya? Kurang. Ganti lagi. Boleh. Bang Alvin! Iya, Ger!
Apa yang kita suka dari film ini selain Davina Karamoy? Nggak ada padahal Davina Karamoy. Tapi suka kan? Suka banget. Davina Karamoy, Diandra Gata. Sayang, banyak momen. Iya, benar. Yang pertama, mereka nggak melewatkan momen buat cast-nya tuh Davina Karamoy. Betul, terus kelewatan. Di sini sutradara kelewatan banget anjir. Parah banget. Masa nggak dipertimbangkan sama sekali? Untuk Davina Karamoy. Davina Karamoy minimal lah kalau nggak. Padahal bisa dapat nilai +1 dari AADC. Kalau nggak bisa Davina Karamoy minimal banget Diandra Agatha. Malah pakai Feby. Ya bagus sih sebenarnya. Bagus. Cuma sayang. Iya, cuma kesempatannya lewat. Mana minimal cowoknya? jadi supporting lah. Mana gitu. cowoknya bukan itu lagi? Jerome Kurnia. Katanya teman, tapi lupa namanya goblok. Katanya teman-teman kamu, gue mau ingat. Gue mau ngetes. Tadi kata lu Julian. Gue mau ngetes. Tadi di luar kamera lu katanya Julian. Julian itu nama baptisnya dia, coy. Parah, Jerome katanya Nama dia nggak inget baptisnya dia nama. Julian. Dan gitu, ntar kita ketemu di premier film. Oh iya bener. Kalau kita berbicara soal acting, ini matang banget sih actingnya Matang Feby. Dia kan dari artis cilik juga. Dia kan yang ini kan Kamseupai. Emang Iya anjir. Lu girl band ya? Sinetron itu coy, sinetron yang Kamseupai lu nggak nonton ya? Enggak. Terus Oka Antara juga udah matang. Sinetron ya. Kamseupai juga. Kamseupai. Kok jadi malah kalau lu yang begitu malah gue yang kesel ya? Ini nggak usah deh. Perpaduannya sebenarnya cukup apa ya? Cukup Bagus kok. Cukup bagus kok sebenarnya, kayak dari acting nggak ada masalah. Enggak, termasuk ini memang acting mereka- ustadznya segala macam. Dia tuh emang si Feby sama Oka Antara kan ya udah pengalaman ya. Kalau Feby dari kecil, kalau Oka Antara emang kualitas actingnya gila banget. Jadi mau film sewadidaw apapun diperanin dia nolong sih. Cuman Nolong film itu. soal Feby ini menurut aku kayak dia ini kan emang suaranya tuh agak serak-serak basah gitu kan. Jadi mungkin ya kalau ada satu kritikan dari aku tuh adalah ketika beberapa kali dia tuh mengucapkan sesuatu gitu, artikulasinya tuh kayak agak terdengar kurang jelas gitu loh. Kayak dialognya dia tuh jadi nggak jelas karena Jadi malah kayak terkesan berbisik ya. ya gitu loh. Jadi kayak karena tuh suaranya dia emang serak-serak bahasa gitu kan gitu. Sebenarnya tuh bisa diakali sebenarnya. Dengan Di subtitle bisa, VO bisa, atau dengan aktor pengganti yaitu Davina Karamoy. Jadi khusus dialog yang berkemungkinan dia terdengar serak-serak basah, diganti Davina Karamoy sebentar, mukanya aja udah beda. terus jadi dia lagi kayak gitu. Mukanya beda bro. Makin disayangkan apa film ini? Lu tahu makin disayangkannya apa? Soundtracknya itu pula anjir. Bukan Yura Yunita. Bukan Yura Yunita, bukan Didi tapi Jadi nggak jadi horor dong. Kalau kayak gitu nggak jadi horor aja. Yura Yunita kan bisa nyanyi cover. Timur dari barat, gitu-gitu apa sih? Apa yang di TPI itu? TPI lagu-lagu azab itu loh. Dari ufuk timur hingga ke Oh iya pernah dengar. Bok Mana kunjung gua. ukir pusing kita. Capek banget. Selanjutnya adalah yang gue suka adalah di sini bisa dibilang Visinema ya selalu memberikan pengalaman menonton yang secara visual tuh menarik lah, bagus lah. Dari color gradingnya, dari setnya juga. Maksudnya kan ada set yang ruangan ritual itu banyak lilin-lilin segala macem. Terus kayak dibuat underground gitu, menurut gue kayak terlihat kenyatan di situ. Terus juga sinematografinya nggak usah dikomen lah. Maksudnya kayak ini masih bisa dibilang film ya, masih bisa ada unsur filmnya lah di film ini gitu. Desain hantunya juga menarik, bukannya bagus, tetapi gue bilangnya menarik sih. Kayak ada dua kan, si desain hantu yang cewek sama yang di terakhir yang bentuknya rusa apa ya, minotaur gitu ya. Yang terakhir itu ya. Sebenarnya dibilang proper sih. Settingnya juga lumayan, settingan yang ininya tuh yang di ininya lagi ritual si pembantunya yang direkam sama si Farah. Oh betul. Itu juga bagus sih. Terus juga kayak gore-nya lumayan ngilu loh, yang kayak dia Iya. ngeklontek kuku, terus juga kayak Iya, ngambil kulit punggung istrinya si punggung, Farah. gitu. Aduh itu anjing banget sih itu. Kayak gitu tuh oke loh. Beberapa kali transisinya cukup menarik. Kayak misalnya ada transisi yang si Ade itu lagi diranjang tiba-tiba shoot gitu, tiba-tiba flashback Umi lagi khotbah di kamar. Itu menurut gue transisi cukup menarik lah, yang menjadikan film itu film gitu, bukan sinetron gitu. Karena kan ada yang transisi nggak menarik. itu Beranak dalam Kubur The Torture. Sejauh ini kayak itu aja sih sebenarnya. Jadi kayak basic film itu masih ada di film ini. Lu ada yang temen gak soal yang apa yang lu suka? Udah sih, itu doang yang disuka anjir. Nanti kalau ada kepikiran kita tambah lagi ya. Tetapi kayak ini sekarang kita mau masuk ke catatan hitam film.
Beranak. Wanita ahli beranak. Wanita ahli beranak. Anjing, apa sih? Apa sih? Wanita ahli. Wanita neraka anjing. Gara-gara lu ngomong beranak. Beranak dalam neraka. Oke, yang pertama film ini tuh menurut gue red flag-nya adalah terasa sekali ya itu film yang dibuat dengan sisa-sisa budget. Benar. Gitu. Bukan masalah kualitas bagus atau enggaknya, tapi kayak apa ya? Kerasa lah. Kerasa banget filmnya dipaksakan tayang karena kontrak kali ya sama nggak tahu kontrak sama siapa, sama penulis mungkin sama ini, pokoknya filmnya dipaksain tayang gitu. Berasanya dari mana? Let's say dari setnya itu seadanya banget itu nanti di pesantren, kalau nggak ya di rumah itu aja bolak-balik gitu. Bener. Di bagian situnya hampir jadi sinetron tuh film ini tuh. Di bagian setnya yang itu aja meskipun bagus. Kalau di zoom out rumahnya, itu pesantrennya di belakangnya tuh. Oh, jadi emang satu daerah itu Satu udah. daerah. Selanjutnya adalah film ini sebenarnya memberikan pesan moral yang cukup bagus menurut gue. Jadi kayak ketika film ini tuh sampai ke titik dimana dia menjelaskan pesan moralnya itu apa sebenarnya, gue tuh kayak wah sempat keren ini film nih, sempat jadi keren karena kayak oh iya ya, masuklah ibaratnya semua cerita yang dia bangun itu dia taruh pesan moral seperti itu. Ini kan jatuhnya film religi juga ya somehow. Jadi kayak masuk gitu, pesan moralnya gitu cukup masuk gitu. Tetapi untuk mencapai ke titik keren itu perjalanannya itu sangat panjang dan melelahkan. Asli. Sangat panjang dan melelahkan gitu, kayak apa sih sebenarnya gitu. Padahal kita udah tahu ujungnya kemana, kayak cerita itu nggak rumit, kayak even dia mau kayak sosokan misterius kayak si Oka Antara dibuat baik dulu. Udah tahu dia bakal jadi jahat. Udah ketebak. Iya, mau dibuat kayak si mboknya itu pura-pura kayak diem-diem baca-baca doa. Udah tahu lah intinya sampai habis ceritanya udah tahu arahnya mau kemana gitu. Jadi kayak sebenarnya plot twistnya juga kayak yang gitu sih, kayak nggak terlalu gimana-gimana banget gitu. Kayak gitu sih keseluruhan sebenarnya ininya itu gitu. Jadi kayak plotnya buat kalian yang biasa aja gitu. nggak suka film yang slow burn, film yang kebanyakan dialog, film yang terlalu ceramah, kalian nggak bakal suka sih sama film ini sih kayak karena ceramah ustadznya aja soal neraka dan sebagainya itu enggak soal wanita yang ahli neraka apa yang menyebabkan wanita masuk neraka itu diulang-ulang. Itu diulang sampai 3 kali sampai di titik kayak iya udah bahkan tahu, awalnya udah tahu, dikasih gitu. quotes gitu merah kayak gitu. Quotes-nya itu diceramahkan lagi sama Ustadz. Bener. Udahnya dia denger di YouTube, dikasih quotes begitu, Asli, diceramahin sama Ustadz. diceramahin lagi. Sama ayatnya persis gitu. Jadi kayak maksudnya kayak Kenapa lu takut itu kagak nyampe gitu iya, pesannya. kayak mereka sendiri insecure kalau pesan moral itu nggak nyampe ke kita gitu. Padahal kayak tahu, udah paham kok ini konteksnya apa, pesan moralnya apa udah paham. Tapi mereka terlihat tidak percaya diri dengan skrip mereka sendiri gitu. Benar. Kayak gitu. Sekarang kita masuk ke logika-logika film ya. Ini kayak yang pertama, jadi ceritanya intinya kayak si Wahad ini, dia ini ingin menjadi bupati ya. Tetapi simple, dia mau jadi bupati, dia mengorbankan istrinya ke nggak tahu deh mau jadi apa. Mau jadikan istrinya tuh tumbal. Tumbal ke siapa juga kagak tahu. Dia ke tuh astana. awal tuh dia mau nyari istri buat dijadiin tumbal gitu doang. Begitu doang sebenarnya gitu. Kalau mau menang itu nggak perlu sampai dukun-dukun lah. Kan bisa dengan cara-cara let's say merekrut Farel Bramastya. Itu kan udah di pan dia. Udah di pan semakin di depan. Kalau nggak kayak kalau misalnya artis Indo udah habis dipakai, kan dia bisa rekrut Megan Thee Stallion buat buat menarik massa gitu. Gak perlu sampai itu sih, gue rasa Sekalian terlalu. Justin Timberlake. Justin Timberlake kalau mau boleh. Apa gabung Gerindra? Enggak lah. Oke, yang pertama adalah menurut gue di film ini jump scare-nya Biasa aja. rasanya biasa aja, cenderung kehambar. Malah terlalu dipaksakan Jump dengan scare yang ya mengandalkan musik untuk mengagetkan. Udahnya mengandalkan musik, gagal pula anjing kayak nggak kaget ya. Nggak kaget. Cuma ada beberapa memang yang ngebangun sisi creepy-nya tuh bagus. Betul. Kayak waktu yang ada baju putih-putih berjubah banyak di luar jendela si Farah. Justru creepy-nya tuh didapat bukan dari musik yang jreng gitu ya, tetapi dari atmosfer yang dia bangun gitu. Kenapa mereka nggak mengandalkan itu aja ya? Bikin kayak apa kayak siksa kubur yang kayak atmosfernya dibuat serem gitu kan, kayak gitu-gitu sih. Malah kayak ini mereka berusaha banget kayak pengen kita takut gitu. Takut lu gitu. Kayak dengan cara apa? Dikagetkan lewat berbagai macam suara-suara keras gitu. Padahal mah nggak terus takut kayak juga di gitu. ini sebenarnya justru bukan di menu utamanya istilahnya. Justru menu utama dari si film ini justru yang nggak bikin kita takut. Yang kita bikin takut tuh kayak creepy selingan
selingan itu. Jump scare selingan kayak contoh yang itu yang baju-baju putih kayak sekte-sekte gitu. Terus ada dia lihat kaki sapi di dalam ya. WC. Bener. Padahal jump scare utamanya setelah itu, tapi gue lebih creepy ngelihat kaki itu sapi. betul sih itu betul. Terus juga kayak ada manusia setengah ikan kan, dia pengen ke darat. Ingat nggak yang adegan itu? Setengah ikan dia pengen ke darat. Terus dia pergi ke penyihir yang kayak badannya itu gurita setengah manusia. Usul lah. Itu Ariel. Kalian ingat nggak adegan itu? Ariel. Iya itu ingat. Ariel itu. Tahu gue Ariel. Ariel Peter Pan. Terus di sini gue mempertanyakan tokoh pembantu sih di film ini gitu. Fungsinya apa gitu? Karena apa? Karena di awal-awal film si Farah lagi masak kan. Tak gitu. Kata pembantunya, "Mau saya bantu, Bu?" "Oh, nggak usah." gitu. Terus ada susunya mau saya ganti, Bu? "Oh, nggak usah." Lu ngapain punya pembantu kalau apa-apa nggak usah? Apa nggak usah. Fungsinya apa? Sampai akhir. Iya. Itu Mbo siapa itu namanya ya? Simbo itu tugasnya saking nggak ada kerjaannya di rumah itu tugasnya apa? Pegang-pegang susu aja dari awal sampai akhir. Megang susu sama ini merah-merah sapi. Iya. Merah sapi sambil baca mantra lagi. Jangan-jangan dia bebersih juga nggak boleh lagi. Nggak usah. Lu punya pembantu gunanya apa? Kalau apa-apa nggak usah, Iya. ya babi maksudnya kayak. Apakah ini dianya yang terlalu sopan si Farahnya? Apakah emang mboknya yang terlalu ini juga, terlalu gabut Mungkin gitu. dibayar bukan per bulan, per project itu. Jadi kayak project nyapu, Campaign dibayar, ya? iya. Tentunya kayak campaign ya? Project masak dibayar. Pembantu campaign. Adegan hantu di masjid masih ada di film ini. Iya, gue tuh sebenarnya nggak suka kalau ada adegan hantu yang muncul di masjid, ya itu subjektif gue aja sih. Lagi-lagi kayak adegan diganggu di sholat juga masih ada gitu. Karena sekali lagi ya masjid tuh harusnya jadi Tempat paling yang aman suci bagi lah, umat ya, muslim betul. ya. Tapi Betul. gue nggak suka. Benar. Terus juga setuju sih. Dan di sini kayak tokoh Farah ini somehow di awal-awal film tuh terlihat tolol. Kenapa? Kayak let's say kayak gini. Dia ini diganggu hantu terus, tetapi kayak nggak ada curiganya, nggak ada takutnya gitu. Dia di rumah nih habis sholat kan, ada yang ketok-ketok pintu. Pas dia mau buka pintu, lampunya kedip-kedip. Tok. Kedip-kedipnya lebay banget loh. Tek. Iya. Disamperin sama dia anjing. Disamperin. Terus kayak ada hantu gitu. Dia ngeliat ada cewek pakai gaun hitam, pergilah dari masjid gitu. Dikejar sama dia ke kamar mandi. Terus kayak pas dia tahu itu hantu, dia teriak. Maksud gue kayak, lu berharapnya siapa itu? Lu Iya. berharapnya dia Sophia Latjuba. Berarti itu Coki Sitohang. Iya, maksudnya kayak lu berharapnya pas lu tepok pundaknya pas balik badan apa Joe Biden? Anjing kan nggak mungkin anjing. Aneh banget anjing. Kayak udah pasti hantu dong. Orang di masjid itu dia udah lihat mukanya serem gini, senyum gitu anjing. Malah dia pergi ke kamar mandi diikutin. Ikutin setannya. Udahnya diikutin, dikagetin, teriak. Kan tolol. Bukan cuma itu. Dia ngelihat ada kaki sapi loh, gede banget kaki sapi tuh. Bener. Tak Dia masih gitu. kepikiran cuci muka dulu. Maksudnya kayak Kayak bukan cuma itu, dicek dulu pintunya, dibuka dulu Bener, sama dicek dia. dulu sama-sama. Kalau gue ngeliat kaki sapi begitu, gue mah udah takut, gue mah lari anjing. Anjir. Gue mah lari ya, sempet-sempetnya cuci muka dulu. Udah mah penakut nantangin, itulah dia si Farah ya. Itu sih parah gitu. Kayak gue nggak tahu sih kenapa toko ini tuh dibuat seperti itu ya. Jadinya film itu jadi apa? Jadi generik aja, film-film horor yang nggak ada keunikan dan nggak ada kesan yang berbeda dari film-film horor lainnya gitu. Itu sayang banget di situ sih. Nih, film ini tuh banyak banget kasih kita konteks tentang apa yang sebenarnya terjadi, tetapi nggak di follow up, nggak dijelasin. Suasana juga gelap banget, ngeblur. Jadi kayak, ini apa maksudnya? Let's say kayak gini. Ada satu momen kan si Farah itu dikejar-kejar, bukan sih, digangguin gitu kan. Tiba-tiba dia kepleset setar gitu. Terus kayak ada ngelempar-lempar dia sama sesuatu tuh. Terus dia ambil sesuatu itu, dia ngelihat, dia teriak, "Ah!" Terus dia ngelihat ke kiri ada hantu lagi makan sesuatu juga. Nah, itu apa yang dia lihat itu apa? Iya. Nggak kelihatan, orang Nggak gelap banget anjing. Banyak detail-detail yang nggak kelihatan kok. Nggak kelihatan, gelap banget. Si hantu itu makan apa juga tuh kayak nggak kelihatan. Kenapa dia teriak? Maksud gue kayak kita tuh dikasih kondisi, tetapi kita nggak dijelaskan. Itu tuh Benar. kondisi bejrot, kondisi bejir, atau kondisi box. Ada yang adenya kan nyamperin tuh abis nganterin bekal dari Ini juga mamanya. anjing. Terus kan pas mau ngambil motor dia lihat Dia lihat. ada apa tuh? Terus ada Tapi dengan ekspresi yang seolah-olah dia curiga banget akan sesuatu iya, kayak curiga apa itu ya? Iya, Terus kayak gitu. Terus oh maaf Mbak,
sini nggak boleh masuk, mending Mbak kalau pulang lewat sana aja. Oh kenapa emang di sini? Ini khusus apa gitu? Nggak, ini bukan jalanan umum gitu. Nah tapi selama dia ngomong itu di belakang tuh di blur. Jadi kayak bahkan di situ ada tulisan yang kebaca cuma dilarang. Iya. Dilarang, bawahnya blur semuanya kayak maksudnya kayak Bukan blur, cuma 1-2 detik abis itu langsung set. Kita kan bukan YouTube ini, nggak bisa dimundurin. Kalau YouTube udah gue mundurin tuh, karena gue belum bisa baca secepat itu. maksudnya kayak dibuat seolah-olah jalanan itu tuh kayak di situ ada bakal terjadi sesuatu atau ada apa menyembunyikan sesuatu Kandang karena sapi juga, kandang sapi tuh kayak kita tuh berharapnya kayak di sapinya tuh ada apa sih? Kenapa harus berhubungan dengan susu terus? Apakah susu jadi syarat apa gitu? Tapi kan selama di sapi kagak dijelasin ada apa tuh di kandang sapi. nggak dijelasin juga semuanya. Apakah itu bagian ritual? Nggak dijelasin juga. Kayak gitu, jadi maksud gue kayak Setan. apa ya, banyak gitu-gitunya, jadi membuat kita tuh kayak apa gitu anjir, kayak gitu terjadi kebingungan di antara gue gitu. Masalahnya nggak di follow up, udah ditinggalin gitu aja. Kalau nanti dijelasin sih nggak apa-apa, ini nggak dijelasin kan? Ditinggalin gitu aja. Even kayak tokoh-tokoh yang udah hadir di akhir film hilang semua. Hantu cewek tuh hilang, pembantu Simbo tuh hilang, terus juga kayak si Ustadz dan istrinya hilang. Udahan aja. Pokoknya kayak kata HS, yang penting pesan moralnya udah tersampaikan. Mau nasibnya semua orang kayak mana, bodo amat. Anjing, dihilangin suka-suka aja gitu. Bener. Nggak di follow up, nggak di apa gitu kayak. Udah gitu momen epicnya juga menurut gue udah mentok di yang pas ustadznya Rukiah ya. Itu di situ kita Iya sih. di situ kita Itu- jujur berdecak kagum. Wow keren yang si Itu Feby-nya. keren banget. Yang si Farahnya yang terbang-terbang. Terbang, jupalitan jebret Iya, di gitu. situ udah keren. Matanya tiba-tiba berubah jadi merah. Nah. Bahkan sesimpel kayak, sebenarnya kalau bilang efeknya keren ya. Kayak dia baca Quran, tulisannya tiba-tiba memudar Bener, gitu. Itu bener, juga unik di sebuah film horor gitu. Ah. Tetapi kayak harusnya ya bener, berhenti di situ aja, nggak usah diterusin anjir. Malah mau part 2, gue pikir bakal lebih der-dor kan. Taunya malah Kurang sih. matinya tertusuk tanduk sapi. Ya Allah, kenapa sih di antara semua benda di situ lu memilih tanduk sapi, dan tanduk sapi itu sebenarnya nggak tajam-tajam amat. Karena Oka Ontara bro, Oka Ontara ini spesialis bersinggungan dengan Body part hewan. bagian tubuh hewan Bagian gitu. tubuh Kemarin hewan. kan dia di kutukan cakar monyet. Nah sekarang ini adalah tusukan tanduk sapi. Nanti ada di telinga lumba-lumba, the movie. Iya, ini gue lagi nungguin film dia yang terbaru nih. Apa? Santet Lidah Buaya. Kata di bawah lidah buaya menjadikan kulitmu menjadi termoisturize. Oh, ada juga satu momen saking seringnya Simbo ini pegang susu. Jadi kayak ada satu momen dia ini bawain susu buat si siapa? Si Farah gitu. Farah. Biasanya dia bawa segelas anjing. Ini dia bawain satu juk gede banget. Iya. Terus dia taruh di meja. Diminumnya susunya non. Itu si Farah, Mbok. Kalau bisa teriak kembung itu kembung. Dia tuh nggak mau minum susu tuh bukan karena apa ya? Bukan karena Bukan dia karena curiga iya. susunya disantet. Karena kembung doang. Karena udah kembung, udah enak anjing. Tiap hari minum susu mulu anjing. Di rumah itu kayak seolah-olah kayak nggak ada air anjing. Gak ada teh, gak ada kopi. Nggak ada nutrisari di rumah itu. Kasihan banget sih Farah, tiap hari susu mulu anjing. Pagi minum susu, malam minum susu anjing. Sampai si Farah abis dicambuk-cambukin sama si Okta, Simbo itu masih pegang susu anjing. Dan sampai akhir pun gak dijelasin fungsi susu itu apa. Iya, anjing. Cuma plotnya tuh kayak seolah-olah ada sesuatu di susu itu loh. Susu itu adalah mungkin media santet gitu kali ya. Media santet karena kan di awal-awal kayak si dukunnya itu si Simbo itu baca-baca doa terus matanya sapi jadi merah gitu. Tapi maksud gue kayak kurang detail. Nah, ini berbicara soal pesugihan yang dilakukan si suaminya ini, itu juga nggak dijelaskan. Anjing, ya udah aja gitu. Pokoknya saya pesugihan biar saya menang. Itu pokoknya gitu aja gitu. Perjanjian dia dengan setannya seperti apa? Sosok hantu itu apa? Terlihat sangat demonik loh, terlihat sangat kuat gitu. Sosok hantunya apa? Serah terima apa yang mereka lakukan, perjanjian seperti apa? Tumbalnya kayak gitu kayak nggak dijelaskan. Pokoknya kita taunya dia pesugihan aja. Udah pesugihan apa? Pesugihan dia pokoknya gitu. Kayak gitu anjing. Jadi kayak banyak banget tanda tanya soal apa yang sebenarnya terjadi di film ini gitu. Asli. Pokoknya intinya pesan moral udah nyampe, yaitu adalah sebenarnya pesan moralnya bagus ya, kayak kalau mau merit itu jangan buru-buru, banyak yang dipertimbangkan gitu. Jangan cuma kayak si Farah ini mau ngejar surga aja gitu, ternyata dapatnya malah neraka gitu. Pesan moralnya tergambarkan dengan bagus, tetapi kayak disampaikan delivery-nya tuh kayak dengan seperti itu membingungkan, terutama di bagian kayak ritual-ritual ini tuh aduh nggak jelas banget anjing. Nih lu bayangin ya, si Farah ini dia tuh udah diambil lah bagian tubuhnya, rambutnya udah digunting, Benar. punggungnya Punggungnya udah dikelopek ya. Terus dia udah ngeliat hantu
tuh di kanan kiri, kukunya udah dicongkel, dicabut gitu. Tiba-tiba nanya kan gimana ternyata. Pas terakhir banget dia dibaringkan di altar gitu kan. Tiba-tiba dia nanya ke suaminya, "Mas, selama ini kamu bersekutu dengan iblis?" Dari lama, Padahal- dari mulai kulit lu dikelet-kelet itu apa, Bang? Lu pikir itu apa? Dia kolektor kulit punggung, Kolektor skin anjing. kolektor skin, lu pikir? Enggak, maksud gue kayak bahkan sebelum itu dia ini udah melihat suaminya itu kayak lagi duduk di lilin-lilin gitu, udah matanya udah begini. Terus dia udah ngelihat itu yang pertama, dan dia juga udah ngelihat Simbo itu ritual di altar itu, dia intip kan Simbo itu ritual. Tiba-tiba Simbo ngeliat dia, terus dia begini, set, padahal badannya masih kelihatan di lubang itu. Masih kelihatan, gua kalau jadi ibunya nggak usah ngumpet, Orang tolol. Ya kalau gue jadi ibunya, orang tolol. Ngeliat orang tolol kan? Gitu. Kayak pencet tongkrongan banget ya? Iya, Lu ngeliat orang tolol kan? Iya. Jadi kan lubang itu ada kotak begini. Masih parah, Terus dia memang sesuatu tolol ngintip begini, terus baunya kayak set. Terus si Farah langsung kayak set. Nah, pas dia set begini, Ininya masih ada. kamera itu ngesorot lagi di lubang yang tempat Simbonya lihat itu, dan Pundaknya masih kelihatan. Pundaknya masih masuk di lubang itu anjing. Kalau jadi ibunya gua udah inhale Excel kayak Terus yang gue juga bingung adalah karakter si Ustadz ini yang sangat naif. Amin kayak gini loh, kayak si Ustadz ini sudah meruqyah si Farah, dan di ruqyah itu dia muntah darah anjing. Dia muntah darah sampai si Farahnya jumpalitan segala macem. Terus ibunya bilang, "Bapak, Abi, kita harus bawa Farah ke sini, nanti dia bakal disakitin lagi sama Wahab." Terus kata si Ustadznya kayak, "Tidak Umi, kita belum punya cukup bukti, kita jangan seuzon dulu." Maksud gue kayak, lu mau bukti apa lagi anjir gitu. Maksud gue kayak, asli dah. lu udah ngelawan hantunya lo anjir. Maksud gue kayak, ya udah sih diselamatkan dulu aja Farahnya. Akhirnya apa? Ketika si Farahnya bener-bener udah digebuk-gebukin sama suaminya segala macem, tiba-tiba aja tuh si Ustadz kayak, "Kita harus menolong Farah." Terus kata Uminya kayak, "Tapi Abi, tidak Umi, semua anak-anak di pesantren ini udah Abi anggap seperti anak Abi sendiri." Lah itu lu tahu Pak Itu lu Ustadz tahu. dari awal dong, Dari kayak awal. begitu. Kalau misalnya awal-awal masih denial gitu, gue masih kayak, Iya. Oke lah. Ini si Ustadznya udah ngelawan hantu. Udah anjing. ngelawan hantu. Masalahnya bukan cuman kayak ruqyah di TikTok yang kayak ditembak-tembak pakai tembak-tembakan gitu loh. Tembakan laser-laser. Iya, kalau nggak Ini bukan udah ruqyah online gitu. Ini si Farahnya udah bruk. Iya. Udah bruk. Udah kayak di film Exorcist lah. Bruk gitu. Iya. Matanya udah merah, anjing udah jadi kayak darah gitu. Masih dia merasa kayak Farahnya nggak kenapa-napa loh. Mengesalkan gitu. Kayak di bagian itu tuh gue merasa kayak si penulis ini sengaja membuat adegan tuh dragging aja gitu, Iya. biar filmnya mencapai 1,5 jam. Padahal Asli, sebenarnya kayak asli. nggak butuh banget anjir. Tiba-tiba ketika dia mau menyelamatkan Farah, didatangilah dia sama orang-orangnya Wahab itu kan sebagai kader itu. Udah di follow up lagi, apakah itu Ustadznya dibunuh kah? Bener. Apakah itu tuh Ustadz tuh Ustadz- terakhir-terakhir kemana ya? Lu percuma lu ada Ustadz momen-momen epic di tengah-tengah, mau lanjut part 2 gue kira lebih epic. Ternyata matinya cuman tas. Iya. Kayak Ketusuk tanduk sapi, ya Allah. gue penasaran si Ustadz itu kenapa dia nggak datang nyelamatin Farah? Dan tanduk sapinya tuh tumpul loh, Ger. Iya bener, kelihatan. Tanduk sapinya tuh kelihatan tumpul, kok bisa Kelihatan, menusuk kelihatan. dada loh. Yang dimana Kelihatan, dada ini dilindungi oleh tulang yang keras. Ini si Farah juga ya udah terpelanting, udah jatuh, udah digubuk-gubukin, dipukul-pukul, masih kuat aja loh dia anjing. Kebanyakan minum susu. Banyak kali minum susu kayaknya. Kalsium anjing. Tulangnya kuat, tulangnya. Tulangnya kuat ya. Sebenarnya ada quote satu yang gue catat ini menurut gue cukup bagus sih. Quotes ini si Farah bilang kayak, "Saya menikah buat kejar surga, tapi kenapa rasanya malah kayak di neraka?" Serasa, iya, itu serasa di neraka. itu top notch sih. Maksudnya kayak Dialog, salah satu dialog yang mantep. Tapi sebenarnya kayak dialog itu cukup menggambarkan kondisi sosial warga Indonesia Benar, sekarang benar. loh, kayak gitu. Jadi kayak itulah sebenarnya apa ide utama film ini tuh dialog itu Benar, sebenarnya benar, gitu. benar. Tetapi kayak terlalu eksplorasi itu terlalu liar aja. Asli deh. Padahal sebenarnya kayak udah bagus sebenarnya kayak dari Kayaknya dia habis dialog. ngirup ini deh, pulpen wangi yang zaman kecil. Tau gak kata-kata dulu ada narkobanya kan, pulpen wangi tuh. Iya, gue pernah punya lagi anjing. Apalagi sih yang membuat pusing di film ini, yaitu adalah figuran-figuran pendukungnya si si Wahab gitu. Iya, menurut gue lemes banget kayak gini. anjir. Ayo Wahab. Anjing. Ayo Wahab. Ayo. Kayak orang-orang di GTA roleplay anjing. Makanya. Kayak terlalu kaku deh Terlalu gitu. kaku. Terlalu Wey! kaku. Wahab. Wahab.
wahab gitu kan. Ayo wahab. Anjing. Kurang bro. Anjing. Kayak gitu sih. Terus film ini makin drop saya dengan apa? Dengan cara itu sosok iblis itu udah mau keluar loh. Sosok iblis yang dinanti-nantikan yang gue juga nggak tahu kenapa. Iya. Kenapa seolah-olah si Wahab ini ingin memanggil sosok itu ke dunia gitu loh. Benar. Kayak menurut gue kayak dia nggak punya urgensi untuk itu, kayak karena dia udah bisa ngebunuh si nomor 2 itu. Menurut gue itu udah cukup sih. Udah cukup bener. Kayak nggak ada urgensinya dia ingin memanggil sosok ibaratnya Lucifer lah dia panggil atau siapa, dia mau dipanggil ke dunia loh sama dia, mau disummon ini kayak buat apa gitu. Dia nggak punya urgensi untuk itu menurut gue gitu. Sosok itu udah datang, gue pikir kayak aduh anjir udah masuk ke dunia nih, apa yang akan terjadi? Tiba-tiba sama si Farah mejanya dikebalikan. Nggak jadi anjing. Ini nggak jadi. Enggak, langsung si yang bos iblisnya langsung Deadmond. Kayak pulang aja. Enggak, maksud gua kayak enggak kok segampang itu. Semuanya terakhir tuh kayak digampangin. Bener. Pertama ini kebalik, nggak jadi datang tuh si Raja Iblis. Kedua, si Oka Antaranya yang selama ini kuat tertusuk tanduk sapi. Tanduk sapi. Udah gitu si adenya itu kan datang buat menyelamatkan si Farah. Tiba-tiba dia dipukul sama itu sampai pingsan kan. Terus tiba-tiba kayak pada saat si Oka mau ini Farah dia jadi hero aja gitu. Tiba-tiba bangunnya tuh nggak sempoyongan loh. Kepala lu habis dipukul pakai gentong aja. Kayak tiba-tiba dia bangun aja. Jangan ganggu Farah. Tiba-tiba dia lain tusuk. Itu tuh kayak anak sekolah di jam 7 kurang 5. Kayak udah mau pulang nih gitu ya. Kok jam 7 kurang 5 udah mau pulang? Udah Baru berangkat sekolah. Bener kata Alpi, di akhir film semuanya serba digampangin gitu. Semua digampangin banget. Ya udahlah ini, ya udahlah itu, ya udah, yuk biar cepet yuk, kayak gitu. Overall gitu sih. Jadi kayak sebenarnya kayak it's not a really a bad movie. Cuma menurut gue kayak untuk di dragging sampai 1,5 jam menurut gue film ini cukup kerasa lama. Sebuah keputusan yang buruk sih. Karena bener, klimaksnya di adegan pertemuan tuh mendingan itu aja dipanjangin kayak si Kodrat berantem sama kesurupan itu. Dibuat intens di situ. Lebih bagus anjir. Karena setannya udah keluar, setannya itu kan dari si... Gue lebih terima kalau misalnya si Ustadz berhasil ngusir setannya jadi ngebunuh si Wahab. Udah selesai. Kelar udah. Selesai. Nggak usah ada adegan-adegan pemanggilan setan-setan ontel segala macam itu. Kayak nggak kepanjangan menurut gue, sampai situ tuh udah kepanjangan. Tetapi apakah film yang buruk? Enggak juga sebenarnya gitu. Cuman kayak kalau ini tuh masalah preference banget aja sih. Masalah preference banget aja. Ya udahlah, paling kita mau minta pendapat ini dari seorang ahli. Ahli apa tuh sekarang? 7 tahun meneliti soal neraka, helologi. Langsung aja kita panggilkan AHS, ahli neraka. Boring. Aduh, harus banget nih kita ini dia. Yaudah, apa yang kamu suka dari Lele Laila? Sebelumnya, mari kita sama-sama ucapkan selamat ya untuk kemenangan Jack Paul. Oh iya, dia menang ngelawan Mike Tyson ya. Iya sih, bener juga. Masih hampir gue negatif thinking. Oke. Selamat buat Jack Paul. Terus? Overall ya. Bagus. Film ini berhasil mengangkat isu kekerasan dalam rumah tangga, kekuasaan dan manipulatif seseorang yang bersembunyi di balik kutipan agama. Tetapi kembali lagi rasanya seperti campur aduk jika dilihat kembali dengan judul filmnya itu. Benar. Seperti apa sih kayak agak terlalu dipaksain ya. Kayak mendingan dia buat film thriller aja kayak itu apa yang dulu kita nonton yang sama Biowan itu. Sri Mulat. Bukan. Biowan kan Sri Mulat juga. Itu menurut gue lebih menarik. Kayak itu kayak apa-apa isu apa aja dipaksain horor. Pokoknya harus horor sekarang. Kayak gak semuanya horor dong gitu. Tetapi gue mau mengapresiasi. Ini adalah film yang gak diangkat dari thread. Nah, itu harus diapresiasi tuh. Yang itu bagian itu harus diapresiasi tuh. Tumben bisa tuh. Yang kamu suka apa? Yang aku suka. Sungguh hebat. Pergi. Sungguh hebat PH film ini dalam memilih tema isu yang tepat dan tentunya pemilihan penulis yang sudah mendongkrak industri perfilman Indonesia. Lele Laila ini sungguh seorang wanita ahli box office. Gak apa-apa di situ aja. Kita PO aja. Ini suara kita tetap masuk kan? Suara kita tetap masuk. Oh ya udah terus kau.
Terus kalian nggak suka apa dengan ini? Oh, yang aku tidak suka ya. Sesibuk-sibuknya Wahab dengan urusan kampanye, Kan gila. Gila anjir. sesibuk-sibuknya Wahab dengan urusan kampanye, masih kalah sibuk dengan penonton belakang kita yang sibuk menerima telepon. Oh iya, benar. Tadi dia nerima telepon di belakang. Anjing. Dan dia juga sibuk menghitung mundur jump scare. Anjir. 1, 1, 2, 3. Ya anjir. Kenapa sih anomali hitung mundur jam sekarang selalu ada, Cok? Oke, jadi overall bagi gue sebenarnya kayak film ini tuh bukan film yang buruk ya sebenarnya. Kayak masih bisa dinikmati, masih banyak unsur-unsur film di film ini gitu. Terus juga itu juga kayak terlihat budgetnya juga ada ya, meskipun kayaknya nggak banyak gitu, sisa-sisa budget, tetapi kayak masih lebih bagus daripada beberapa film yang sedang tayang gitu. Bukan film yang buruk juga sebenarnya, cuma kayak preference. Kalau bagi kalian, kalau kalian yang nggak suka dengan film yang slow burn, yang banyak bicaranya, yang banyak pesan moralnya, I don't think you gonna like this one sih gitu. Jadi kalau aku seperti itu overall. Kalau lu? Kalau gua buat kalian yang penikmat acting, kalian mungkin bisa. Penikmat acting, kalau nonton film, kalian mungkin bisa nonton ini secara enjoy. Sopo lah bisi, orasi monari, Banyak yang sampai akhir tuh kita penonton tuh merasa ditinggal gitu loh, kayak banyak yang tidak terjawab, kayak kemana si ini, kemana si itulah, yang ini tadi kagak dibahas, yang lagi ini udah gak dibahas lagi. Kayak termasuk gitu deh. kayak hantu wanita itu tuh apa? Maksudnya anjir? bener hantu wanita yang Hilang aja pakai dia. tudung kayak sosok mau jadi hantu Conjuring itu menurut gua juga. Han Insidious itu anjir. Iya, mau jadi hantu Insidious menurutku juga itu kayak apa ya? Sampai akhir dia siapa, namanya Iya. siapa, asal Terus usulnya kayak- dari mana, fungsinya apa? Terus kenapa bisa ada dua hantu? Benar, Apakah benar. itu dari dua pesugihan yang berbeda Itu atau dia, apa itu- gitu? itu Itu juga. aneh sih. Nggak jelas. Itu cukup aneh sih. Gue bisa kasih rating mungkin di 5/10 ya, karena masih ada beberapa hal yang bisa diapresiasi. Termasuk quotes yang menurut gue nampol banget sih, kayak powerful banget kata-katanya itu menurut gue, kayak yang aku ingin cari surga tetapi malah dapatnya neraka. Wah, itu nggak semua orang bisa berpikir untuk menulis kata-kata seperti itu sih. 5 juga. Kalau ratingku QQ Industri per 10. Industri anjing. Ya udah ya guys, by the way film ini sedang tayang di bioskop. Gimana jika kalau kalian udah menonton film ini, tulis komentar kalian di bawah ya. By the way. Nanti mungkin kita ketemu lagi di film minggu depan itu, kalau nggak salah ada Guna-Guna Istri Muda. Lagi-lagi kita belum keluar dari tema santet, tema pesugihan. Ya, terus-terusan. Ingat, masih ada Sorop juga, bulan depan masih ada Sorop. Sorop nih penasaran Sorop. banget, jujur Sorop penasaran Iya, banget. Sih. lagi-lagi ya Sorop tuh santet lagi, pesugihan lagi gitu. Jadi kayak kita masih belum keluar dari tema itu. Mungkin kita ketemu minggu depan di Guna-Guna Istri Muda ya. Dan juga 2 minggu depan kita ketemu di Cinta Kasih Drama Korea. Yaudah ya. Udah pasti 10/10 jangan lupa juga kan? ini ada Alpi. Cek juga di channel Alpi ada apa aja, Pi? Ada Argumente. Ada banyak deh revisi. pokoknya. Ada di Mengkudu Terbang juga konten membership. Dan jangan lupa juga ditunjuk-tunjuk ada apa aja, Has? Ada sapi pedes. Dua kata lucu, sapi pedes. Dua kata lucu, sapi pedes. Yuk, sampai ketemu di video berikutnya guys. Bye-bye.